Pemirsa, Fadlizon dan Fahri Hamzah resmi mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Naraya. Presiden Joko Widodo menyatakan penghargaan untuk Fadli dan Fahri adalah bentuk demokrasi. Dua politikus vokal dan kerap melontarkan kritik ke pemerintahan bertandang ke Istana Negara pagi tadi. Fahri Hamzah dan Fadlizon hadir di Istana Negara untuk menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Nararya. Penghargaan Bintang Mahaputra Nararya diberikan kepada warga sipil yang dianggap berjasa. Penghargaan ini diberikan secara rutin dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden menyatakan pemberian penghargaan kepada Fadli dan Fahri sebagai bentuk demokrasi. Sementara, meski mendapat penghargaan, Fahri Hamzah menegaskan tidak akan berhenti mengkritik. Berlawanan dalam politik, kemudian berbeda dalam politik, ini bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ya inilah yang namanya negara demokrasi. Jadi saya berkawan baik dengan Pak Fahri Hamzah, berteman baik dengan Pak Fadlizon. Jadi ya, inilah Indonesia. Jadi kalau presiden menghormati kritik, harusnya yang lain-lain juga menghormati kritik, kan kira-kira begitu. Jadi jangan setelah itu jadi kemudian saya berhenti mengkritik, saya akan terus mengkritik karena presidennya sendiri menghargai kritik gitu. Fadli dan Fahri mendapatkan penghargaan karena dianggap berjasa saat menjabat sebagai wakil rakyat pada periode 2014 dan 2019. Kini hanya Fadlizon yang duduk sebagai wakil rakyat, sementara Fadli mencoba jalur politik lain melalui Partai Gelora. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas penghargaan Fadlizon dan Fahri Hamzah dari Presiden Joko Widodo, sudah bergabung bersama kami tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Muhtar Ngabalin di studio. Selamat sore Bang Ali. Dan juga sudah hadir melalui telekonferensi Ketua Bidang Hukum Advokasi DPP Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan serta Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 yang menerima penghargaan Mahaputra Nararya Fahri Hamzah. Sebelumnya saya ke Bang Fahri terlebih dahulu. Bang Fahri, selamat atas penghargaannya. Ya, boleh speech-nya sedikit Bang Fahri mungkin? Apanya? Speech-nya sedikit boleh Bang Fahri? Halo? Ya, boleh speech-nya sedikit Bang Fahri terkait menerima penghargaan Mahaputra ini Bang. Ya, saya kira sebagaimana sudah sering saya ulang-ulang, kalau dari perspektif saya sebagai pribadi tentunya merasa bahwa memang negara yang kami cita-citakan atau negara yang kita rindukan juga adalah negara yang tidak menyimpan dendam kepada perbedaan pendapat, ya, terutama kepada mereka yang mendapatkan amanat untuk memimpin. Jadi seharusnya pemimpin itu memang memfasilitasi perbedaan pendapat dan negara harus mengambil untung dari perbedaan pendapat. Dari nada Presiden dalam pernyataannya tadi sebenarnya menginginkan agar kita semua mulai menata diri supaya tidak mudah untuk mematikan oposisi, ya. Terutama sekarang ini saya ingin menyampaikan keprihatinan sebab lembaga legislatif sebagai pusat oposisi itu justru tidak nampak menjalankan perannya sebagai oposisi terhadap eksekutif yang merupakan sebenarnya pekerjaan legislatif dalam tradisi presidensialisme kita. Jadi Bang Fahri, dengan penghargaan dari Presiden Joko Widodo untuk Anda dan Fadlizon ini menganggap sebagai penghargaan negara terhadap kritik yang kerap Anda lakukan? Ya, itu dikatakan oleh Presiden, jadi bukan saya yang mengatakan. Kan ada dua sisi dari persoalannya. Sisi pertama adalah bahwa kita sebagai negara demokrasi telah meletakkan peran dan fungsi presiden dalam dua kategori. Yang pertama sebagai kepala negara dan
yang kedua sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, Presiden menjalankan politik praktis kebijakan negara hari-hari. Tapi sebagai kepala negara, Presiden menjalankan peran-peran untuk menyatukan, memberikan penghargaan. Pasal 15 Undang-Undang Dasar mengatakan Presiden memberikan tanda jasa, penghargaan, gelar pahlawan, dan sebagainya. Itulah yang kemudian turun menjadi undang-undang. Jadi yang bekerja itu sebenarnya mekanisme, sebab Presiden tidak melakukannya sendiri, tetapi dengan membentuk Dewan Gelar dan tanda kehormatan, mereka bekerja secara independen, menyeleksi orang-orang yang berasal dari lembaga-lembaga, dan juga ada yang non-lembaga-lembaga. Lalu mereka menemukan orang itu dan melakukan pengkajian yang serius tentunya. Tapi itu kan soal kerja sistem. Artinya demokrasi itu ada sistem di mana orang yang berbeda pendapat pun oleh sistem kita itu dapat diberikan penghargaan gitu loh. Nah, kalau sistemnya sudah bilang begitu, maka tren ke depan itu sikap kita sendiri terhadap perbedaan pendapat itu harus diperbaiki. Tidak boleh ada orang hancur karena negara berbeda pendapat dengannya. Nggak boleh ada pengekangan sikap kritis, ya kan? Ketua-ketua partai itu juga tolong anggotanya yang di DPR itu jangan dibungkam, biarin dia ngomong karena dia itu wakil rakyat. Dan sistem kita meletakkan anggota DPR sebagai oposisi kepada eksekutif. Nah, ini yang saya kira harus ditangkap maknanya pada peristiwa hari ini, gitu saya kira. Baik, saya ke Bang Ferdinand. Bang Ferdinand, di akun Twitter Anda menganggap penghargaan untuk Bang Fahri dan Bang Fadlizon ini adalah sebuah lelucon. Lelucon seperti apa, Bang Ferdinand? Iya, terima kasih. Pertama saya harus clearkan, tadi disebut saya Kadif Hukum DP Partai Demokrat. Saya tidak lagi di Kadif Hukum, saya di Biro SDM, dan pendapat saya ini adalah pendapat sebagai seorang politisi. Saya masih di Demokrat memang, jadi tidak mewakili Kadif Hukum DPP Partai Demokrat karena saya sudah tidak di sana. Jadi begini, saya melihat bahwa proses pemberian gelar ini, tanda jasa ini kan melalui sebuah mekanisme. Betul apa yang disampaikan oleh Bang Fahri, ini adalah aturan, ada aturannya, meskipun aturan ini tidak mewajibkan pemerintah dan tidak mengharuskan pemerintah untuk memberikan tanda jasa kepada para mantan pejabat, khususnya mantan pimpinan DPR. Tidak ada kewajiban sama sekali. Di Undang-Undang 20 tahun 2009 itu kan jelas diatur di situ bagaimana syarat-syarat ketentuan penerima bintang jasa. Justru semakin lucu bagi saya hari ini, karena kemarin sebetulnya saya sudah sangat lucu, karena bagi saya namanya bintang Mahaputra, namanya saja sudah Maha, ditambah Putra di belakangnya, artinya bahwa penerima ini akan menjadi sosok-sosok yang lebih besar daripada putra-putra yang lain. Nah, saya belum menemukan kriteria apa, syarat apa, jasa apa yang membuat beliau-beliau ini kemudian layak menerima bintang jasa Mahaputra ini. Jadi maksud Bang Ferdinand, Bang Fahri ini kurang layak menerima bintang Mahaputra Nararia ini? Kalau mau dilihat yang sudah diperbuat kepada bangsa, terutama bicara syarat di pasal 25, kita lihat di situ kan ada syarat-syarat, ada di situ keteladanan. Saya belum menemukan apa yang harus saya teladani dari Bang Fadli sama Bang Fahri. Itu kalau kita bicara syarat-syarat di situ, ya. Tetapi ini mekanisme. Makanya saya bertanya, ini lembaga yang mengajukan ini sebetulnya siapa? Apakah Menko Polhukam, apakah DPR? Saya bertanya, ataukah ini hanya menjadi sebuah tradisi bagi bangsa kita memberikan bintang Mahaputra yang diobrol kemudian kepada para mantan-mantan pimpinan DPR? Dan hari ini mendengar statement Pak Jokowi, bahkan mendengar statement Bang Fahri, seolah-olah bintang jasa ini diberikan atas nama demokrasi. Perbedaan pendapat, kritis, segala macam. Kalau memang bintang jasa ini diberikan karena demokrasi, kritik dibolehkan, dan Pak Jokowi tidak mematikan demokrasi, kenapa tidak diberikan bintang penegak demokrasi? Kan ada bintang penghargaan yang diberikan kepada orang-orang yang berjuang di dalam demokrasi. Sementara ini kan sampai saat ini saya tidak mendengar dari pemerintah penjelasan
kenapa Bang Fadli, Bang Fahri itu mendapat bintang Mahaputra ini kecuali satu, yaitu bahwa beliau-beliau sebagai mantan pejabat, mantan pimpinan DPR. Baik. Nah, itu saja yang saya dapat. Makanya saya agak lucu bahwa seolah-olah ini menjadi tradisi bintang Mahaputra di negara ini menjadi diobral begitu saja. Baik, Bang Ali silakan. Nampaknya sudah gregetan nih Bang Ali, silakan. Begini. Ini supaya nanti juga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang baik dan sekaligus mencerahkan. Jadi untuk proses mendapatkan satu penghargaan, ini sebetulnya bukan penghargaan pemerintah, bukan. Ini negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang 20. Tadi Ferdinand sudah bilang juga, Undang-Undang 20 tahun 2009. Turunannya itu adalah PP 35 tahun 2010. Jadi usulan pemberian gelar seperti hari ini yang kita bincangkan ini adalah Mahaputra Nararya itu tidak saja bisa diusulkan oleh lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga pemerintah, tapi bisa juga ormas, bahkan NGO, LSM. Kepada siapa? Kepada pihak-pihak ya yang telah mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaganya dalam memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara dan masyarakat. Sama seperti sekarang, itu ada 20 tenaga medis pahlawan kita. Ya, usulannya itu disampaikan kepada satu lembaga yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang itu namanya Undang-Undang 20 tahun 2009. Undang-undang ini periode kami Dewan ini buat undang-undangnya ini pada waktu itu zaman Presiden SBY. Jadi setiap tahun itu negara memperlakukan itu sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi sama seperti Saudara Fadli dan Fahri Hamzah ini kan adalah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 5 tahun penuh. 5 tahun penuh. DPR mengusulkan itu kepada Dewan gelar ya sesuai undang-undang. Kalau dibaca undang-undangnya begitu penjelasannya. Kemudian disampaikan kepada Presiden untuk atas nama negara. Makanya itu ada hari ini juga kalau nggak salah ada Pak Hatta Ali, mantan Ketua Mahkamah Agung. Kemudian ada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Profesor Dr. Faruk Muhammad. Jadi seperti itu prosesnya. Baik. Gitu. Saya kembali ke Bang Fahri. Bang Fahri tadi Bang Ferdinand mengatakan bahwa bintang penghargaan yang diterima, bintang Mahaputra yang Anda terima tidak menunjukkan sesuatu yang patut untuk Anda terima karena menurut Bang Ferdinand Anda ini tidak lebih dari sekedar mantan pejabat saja gitu. Iya, saya nggak ikut menyeleksi, saya juga nggak mencalonkan. Jadi mungkin pertanyaannya ditujukan kepada pemberi, ya termasuk kalau Bung Ferdinand mau nanya. Banyak tanya ke Pak SBY juga, sebab banyak juga orang yang mendapat itu setelah diberikan malah jadi tersangka. Itu misalnya ya, itu penilaiannya ada, timnya ada, itu saya tidak tahu karena saya nggak ikut campur di dalam proses itu. Saya kira itu situasinya. Baik, Bang Ferdinand silakan. Ya, saya dalam hal ini tidak menyalahkan Bang Fahri sama Bang Fadli karena beliau berdua ini kan adalah sosok yang menerima apa yang diberikan dan diputuskan oleh pemerintah yang mewakili negara. Itu yang saya pertanyakan adalah ini lembaga yang mengusulkan sampai saat ini saya belum dapat siapa, apakah Menko Polhukam atau DPR. Kemudian dasar-dasar ini kan katanya dilakukan evaluasi, ditelaah sedemikian rupa apa yang kriteria-kriteria yang kemudian membuat beliau berdua diputuskan layak menerima bintang Mahaputra. Nah ini sekarang yang saya tuntut dari pemerintah adalah penjelasan mengapa, apa syarat, apa saja kriteria yang kemudian memutuskan bahwa Bang Fadli dan Bang Fahri ini layak menerima bintang Mahaputra. Apa saja kriteria, Bang Ali? Silakan langsung dijawab. Ya, sekedar tradisi saja. Nah, kriteria pertama memang yang pertama beliau berdua ini adalah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bisa menyelesaikan tugasnya selama 5 tahun penuh. Ada dong di undang-undangnya, coba baca undang-undangnya. Begitu juga di peraturan, karena itu memang dalam Dewan Gelar itu juga kan tidak serta-merta semua orang. Banyak juga yang menjadi pimpinan DPR.
Memang kalau di Dewan itu kan tidak semua orang bisa 5 tahun memimpin parlemen. Tidak semua juga orang bisa 5 tahun menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Representasi rakyat, representasi negara itulah yang memberikan penghargaan dan penghormatan atas waktu, pikiran, dan tenaga. Jangankan pimpinannya, saya punya pengalaman 5 tahun menjadi anggota DPR RI itu, kita tidak tahu siang, tidak tahu malam. Begitu juga dengan pimpinannya. Dalam hal ini adalah wakil pimpinan Dewan Perwakilan, wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi kalau Ferdinand tanya apa kriteria, apa persyaratannya, sebetulnya ini sudah diatur dari tahun ke tahun, bukan baru periode Presiden Joko Widodo. Ya, artinya Bahkan, hanya sekedar tradisi, Bang Mukhtar, Bang Ali. Apa itu? Hanya sekedar melanjutkan tradisi, pemberian, karena ini Iya, karena undang-undang kan tidak dibikin berdasarkan maunya Dewan itu, tetapi kan ada peraturannya. Jadi dibuat undang-undang nomor 20 tahun 2009, turunannya adalah peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2009. Semua di sana diatur tentang aturan teknis sampai dengan seberapa jauh seseorang itu bisa dipatut mendapatkan pengusulannya, kemudian dilihat dari berbagai kriteria. Menurut saya cek di Dewan itu lebih kurang 3 bulan. Jadi bukan juga serta-merta kemudian harus seseorang itu mendapatkan penghargaan, tidak. Setelah Dewan itu, karena Dewan juga itu diatur dengan ketentuan undang-undang, maka justru salah kalau pemerintah itu tidak memberikan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari setelah Dewan menelusuri itu. Ini juga sekaligus memberikan keterangan kepada publik tanah air, ya. Ini juga sekaligus memberikan keterangan kepada publik tanah air bahwa memang kita harus sudah memulai satu masa baru di mana tidak boleh ada orang menyimpan dendam politik untuk dan atas nama negara. Karena yang dipikirkan itu adalah bagaimana membuat satu legacy untuk kepentingan dan masa depan generasi baru. Dan di 2024 akan datang itu orang sudah bisa memulai satu pola dan sistem politik dalam berbangsa dan bernegara dengan punya peradaban yang tinggi. Baik, saya ke Bang Fahri. Bang Fahri, Anda sebagai penerima bintang Mahaputra Nararya, apakah Anda sendiri merasa layak menerima bintang Mahaputra itu, Bang Fahri? Saya selalu tidak mau memasang sikap untuk menilai diri saya sendiri dalam soal ini, ya. Karena seharusnya penilaian itu diberikan oleh orang lain, ya. Dalam hal ini sistem yang sudah dibuat, ya. Undang-undang ini disahkan di zamannya Pak SBY. Jadi ketentuan-ketentuannya itu sudah ada dan baku. Dewan Gelar itu terdiri dari 2 orang akademik, 2 orang pejabat militer aktif, dan 3 orang dari unsur masyarakat. Tadi saya lihat ada sosok Profesor Anhar Gonggong, seorang sejarawan yang sangat senior tadi menyertai. Dugaan saya beliau anggota Dewan Gelar, ya, yang melakukan penelitian gitu. Dan ini jangan lupa pemberiannya diberikan kepada banyak orang, tadi lebih dari 50 orang tadi. Berdasarkan kriteria dan kategori gelar dan tanda kehormatan yang diberikan kepada mereka gitu. Jadi sekali lagi ini adalah pelaksanaan fungsi presiden sebagai kepala negara dalam kita merayakan 17 Agustus bersama-sama. Dan beliau tadi menambah keterangannya bahwa sorotan publik, karena ada juga yang yang berbeda dengan Bung Ferdinand yang mengatakan justru Pak Fahri ini jangan diberikan karena ngeritik. Jadi dianggap tidak boleh diberikan karena kerjaannya cuma ngeritik pemerintah. Nah, saya dan Pak Fadli dan teman-teman anggota DPR tadi menjalankan tugas konstitusional lain, yaitu melakukan kritik atau pengawasan kepada pemerintah sesuai ketentuan undang-undang. Gitu cara berpikirnya itu. Jadi ini mesti ditarik ke tengah bahwa pertama ini ada sistemnya, ada prosedurnya dalam negara. Yang kedua, Presiden itu menetapkannya dengan
dalam fungsinya sebagai kepala negara pada tanggal 17 Agustus, bintang jasa dan kehormatan ini diberikan kepada orang-orang yang telah dinilai oleh Dewan Gelar. Begitu, saya kira. Baik. Ada unsur rutinnya juga begitu. Bang Ferdinand, kalau Anda menilai bahwa penghargaan untuk Bang Fahri dan Bang Fadli ini adalah lelucon, menurut Anda ada orang yang adakah menurut Anda yang lebih layak menerima penghargaan ini dibandingin Bang Fahri dan Bang Fadli? Menurut penilaian Anda ya? Saya pikir begini, pertama saya ingin menanggapi Bang Fahri tadi terkait dengan memang banyak pendapat di lapangan bahwa kenapa Bang Fahri, Bang Fadli dapat bintang sementara mengkritik. Kalau itu kan pendapat masyarakat ya umumnya, terutama para pendukung Pak Jokowi di grassroots. Tapi itu bukan pendapat saya. Kalau saya tetap bertanya, apa sih sebetulnya yang membuat beliau berdua ini layak, kecuali tadi hanya pimpinan sebagai pimpinan DPR dan sebagai tradisi yang sudah berjalan selama ini. Ya oke, kita terima kalau memang hanya itu. Tetapi kalau ada kriteria yang lain apa? Nah kira-kira itu. Nah sekarang kalau pertanyaannya ada tidak yang layak, kalau saya Bang Fahri dan Bang Fadli, saya akan jawab kepada pengusul, mohon maaf saya tidak berkenan menerima ini karena saya belum pantas menerima ini karena masih banyak veteran pejuang kemerdekaan. Jadi maksud Anda Bang Ferdinand, Bang Fahri seharusnya menolak gitu? Oh harusnya menolak. Bahkan mengusulkan para pejuang kemerdekaan kita, veteran-veteran kita yang sekarang masih hidup dan sepuh. Kita lihat banyak yang ini, mohon maaf mungkin kalau saya bilang terberkalai tidak enak. Mungkin mereka yang lebih layak menerima karena mereka telah berjuang melakukan sesuatu yang sangat besar bagi bangsa ini hingga kita merdeka dan Bang Fahri dan Bang Fadli itu menjadi pimpinan DPR. Kalau saya akan menyatakan seperti itu. Baik Bang Fahri silakan langsung dijawab. Ya itu nggak nyambung karena misalnya saya mau lulus SMA, saya bilang saya nggak mau lulus karena masih banyak orang yang tidak sekolah di negeri ini, kan nggak boleh begitu berpikirnya. Analoginya jadi, Bang, berbeda sekali. Keliru. Ya. Berbeda itu. Orang berjuang itu ada bintangnya sendiri. Ya, yang menjadi pejabat ada bintangnya sendiri. Itu udah ada sistemnya Mas. Makanya betul Pak Ali tadi. Mungkin perlu dipelajari dulu ininya, mekanismenya. Dibaca undang-undangnya, falsafah munculnya tradisi seperti ini dalam negara demokrasi. Saya kira sudah ada aturannya. Baik, saya ke Bang Ali. Bang Ali, jika tadi Anda menolak bahwa ini hanya sekedar untuk menjalankan tradisi, tapi memang ada nilai-nilai yang sangat jelas di situ hingga seseorang layak menerima bintang Mahaputra Nararya ini. Kalau menurut Anda dari kriterianya Bang Fahri, apa saja yang memenuhi? Bintang Mahaputra Nararya ini adalah penghargaan negara. Jadi memang harus melihat itu dalam perspektif yang lebih luas, ya, perspektif sebagai seorang negarawan, ya. Karena sabar saja, saya mungkin punya waktu yang berbeda, Ferdinand juga punya waktu yang berbeda. Hari ini mungkin Fahri dan Fadli punya waktu yang pas. Nggak usah pusing, nggak usah khawatir. Negara itu selalu membuat ruang dan waktu yang tepat bagi anak-anak bangsa yang berprestasi. Tidak gampang, ya. Penilaian paling tertinggi yang harus dimengerti bahwa 5 tahun orang memimpin Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak gampang. Saya pernah menjadi anggota DPR RI 5 tahun, itu luar biasa. Cukup 5 tahun, cukup 1 periode deh. Itu paling luar biasa. Karena itu memang, karena dialog kita ini juga memberikan pembelajaran bagi publik tanah air, mencerahkan rakyat Indonesia. Jadi kita harus bisa membedakan antara posisi negara dan pemerintah. Dan saya mau bilang bahwa semua konsepsi negara itu diatur dalam satu regulasi yang harus tunduk. Pemerintah itu harus tunduk. Makanya kenapa Bapak Presiden mengatakan bahwa inilah sebuah sistem negara yang kita menggunakan sistem pemerintahan presidensil, negara kita memegang asas demokrasi, tidak boleh ada dendam dalam politik, kemudian kita harus bisa membuka diri selebar-lebarnya terhadap sosok kritik, masukan luar biasa. Karena saya beberapa kali rapat dan diminta oleh Bapak Presiden, kemudian mengkaji dan mentelaah masukan-masukan kritik-kritik dari berbagai pihak. Dan tidak jarang kita harus berbeda pendapat dengan Fahri, dengan Fadli, dan tabrakan di publik. Tapi kita harus menerima itu sebagai bagian daripada kontrol kepada pemerintah yang harus dijalankan. Bang Ferdinand menganggap bahwa menjadi seorang kritikus atau mengkritik pemerintah itu bukan sesuatu yang mulia dong Bang?
Bukan di situ persoalannya. Karena begini loh, kita kembali kepada kata dasarnya saja. Ini Maha Putra. Maha ini bayangkan betapa teramat sangat. Ini kan menjadi putra yang teramat dan sangat besar di Republik ini. Itu yang harus kita kembalikan. Nah, kalau pemberiannya seperti ini saja, kalau hanya alasan menjadi pimpinan DPR 5 tahun, ya memang betul yang saya bilang bahwa ini hanya sebagai tradisi saja, karena sebagai mantan pejabat, mantan pimpinan DPR diberikan. Tidak ada alasan-alasan lain yang kemudian membuat seperti yang di pasal 25 Undang-Undang 20 itu dinyatakan integritas moral, keteladanan, apalagi bicara keteladanan. Itu sangat dalam sekali. Jadi kalau bicara tadi tentang Bang Mukhtar, Bang Ali Ngabalin menyatakan berkali-kali bicara tentang dendam politik, saya tidak bicara tentang dendam politik. Saya mempertanyakan apa saja sih yang membuat beliau-beliau ini, abang-abang saya ini kemudian mendapat bintang Mahaputra. Apa saja yang telah mereka lakukan? Kan itu yang saya pertanyakan. Kalau memang alasannya hanya seperti tadi tradisi dan sebagai mantan pimpinan DPR, baik, ya apa yang boleh kita perbuat? Memang begitu, ada aturannya. Baik, Presiden Meskipun Jokowi, tidak ada keharusan dan kewajiban Bang bagi Ferdinand pemerintah untuk memberikan itu. Ya, Bang Ferdinand, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa salah satunya adalah karena memang Bang Fahri dan Bang Fadlizon ini kerap kali mengkritik pemerintah dan kritikannya itu didengar dan mungkin kritikannya itu adalah kritikan membangun. ya kalau begitu kan lebih bagus diberikan bintang penegak demokrasi, karena kalau kritik ini kan bicara tentang demokrasi, Nanti bukan bintang Mahaputra Naraya dong. Berikan saja bintang penegak demokrasi. Nanti untuk merubah itu bisa dilakukan oleh fraksi bintang pelopor demokrasi, teman-teman di DPR suruh rubah itu regulasi, karena yang dijalankan pemerintah, pemerintah itu adalah undang-undang. Ini undang-undang periode disahkan oleh Presiden SBY. Nanti kalau teman-teman ingin merubah undang-undang itu, maka sebagai pimpinan Partai Demokrat bisa mengusulkan kepada fraksi, kemudian tahun masa sidang akan datang boleh direvisi itu undang-undang, supaya kita bisa juga memberikan pencerahan kepada masyarakat. Baik, terakhir saya kasih kesempatan ke Bang Fahri, silakan. Jadi memang tidak bisa kita membuat penilaian kasus per kasus terhadap nilai orang per orang. Sebab kalau kita lihat daftar nama orang yang diberikan juga ada banyak yang mungkin persepsi individu per individu itu tidak ideal. Tapi karena sudah ada sistem yang bekerja, ada dewan gelar yang terdiri dari akademisi, pejabat militer, dan juga tokoh masyarakat yang bekerja dan dipercaya oleh Presiden, lalu mereka berdiskusi siang malam, membahas proposal-proposal usulan yang masuk, lalu mereka sudah keluar dengan satu nama. Memang tidak ada kewajiban untuk mendisklose semua perdebatan di dalam Dewan Gelar itu kepada publik, tapi mereka kita tahu dipilih oleh Presiden dan bekerja secara independen tentunya. Kita juga lihat orang-orangnya orang independen. Ya sudah, sekarang kita memberikan makna saja. Bagaimana dalam perayaan 17 Agustus ini kita harus mempersatukan pikiran-pikiran untuk membangun bangsa kita menghadapi krisis yang sedang berat-beratnya ini. Gitu kira-kira cara berpikirnya. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat Bang Fahri Hamzah atas penghargaan Bintang Mahaputra Nararya yang telah diberikan Presiden Joko Widodo hari ini. Terima kasih Bang Fahri, terima kasih Bang Ferdinand, terima kasih dari studio Bang Ali Mukhtar Ngabalin dan bergabung bersama kami di Anyus Sore. Pemirsa, usai jeda terpidana korupsi pembangunan Wisma Atlet dan gratifikasi Muhammad Nazarudin hari ini bebas murni. Informasi selengkapnya usai jeda.